jam kayak begini baru makan itu tantangannya berat banget gitu ya. Ini adalah jam-jam yang sangat rawan yang saya takut pada semuanya udah kayak begini nanti, terus nanti cuma ada batu-batu kosong yang melihat ke sini gitu ya. Ya sudahlah, itu doanya mesti kenceng banget di dalam. Semoga nanti ada banyak hal-hal yang bikin shocking gitu sehingga akhirnya bisa terbangun. Baik, mungkin kita bangkit dulu, silakan. Ya, dipersilakan. Dan karena dari tadi gitu ya, udah dapat materi-materi yang hebat banget, yang luar biasa sekali. Tapi juga mungkin capek juga ya, banyak duduk. Nah sekarang ngadep ke sana semuanya, tolong pijat teman di depannya. Kalian pijat begini kan? Pimpinan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada siang hari ini kembali kami akan belajar sesuatu lagi dari-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus menenangkan hati kami, memberikan kami bisa fokus terhadap apa yang akan kami pelajari, yang kami terima dari aturan Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah kami. Tutup bungkus kami semuanya dengan kuasa darah-Mu, segala gangguan kuasa kegelapan, kuasa roh-roh jahat dan juga kedagingan kami yang membuat kami sulit untuk berkonsentrasi, kami patahkan dan kami hancurkan kuasanya demi nama Tuhan Yesus. Enyah dari tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau percayakan seluruh jam waktu kami ke depan ini dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, ya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saat ini kita akan belajar lagi ya. Kalau dari tadi banyak sekali ya, udah belajar parenting, udah tentang pemuritan, udah tentang LGBTQ, AI dan sebagainya. Itu kita lihat ya bahwa dunia ini memang kalau kita nggak punya Tuhan Yesus menakutkan sekali. Ya, tetapi puji Tuhan kita semuanya memiliki kekuatan dan pengharapan di dalam Tuhan. Maka saat ini kita akan belajar sesuatu lagi, yaitu tentang bagaimana kita hidup untuk menyatakan belas kasihan Tuhan. Dan tema saya adalah seputar masalah pengguguran kandungan, aborsi. Itu solusi atau eksekusi? Aborsi, solusi atau eksekusi? Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini adalah orang-orang yang peduli dengan kehidupan. Tapi kita heran ya, bahwa ternyata orang-orang yang membunuh itu banyak banget, dan membunuh manusia yang tak berdaya, manusia yang seharusnya berada di tempat yang paling aman, di dalam kandungan atau di dalam rahim seorang perempuan.
manusia yang tidak bisa berbicara untuk dirinya sendiri, manusia yang tidak bisa membela dirinya sendiri, dan harusnya dia dilindungi, harusnya dia dijaga, ternyata dia dibunuh dengan berbagai metode. Nanti kita akan lihat, ya. Jadi ini semua menimbulkan rasa yang amat sedih, amat mengerikan, dan sangat kejam, ya, sadis banget, gitu ya. Maka hal ini harus menggerakkan kita yang peduli dengan kehidupan untuk jangan diam saja. Sungguh-sungguh jangan diam saja, karena kita harus tahu dari semua masalah moral yang paling mendesak adalah masalah-masalah seputar kehidupan dan kematian. Dan aborsi itu adalah masalah tentang kehidupan dan kematian. Sayangnya ada begitu banyak perempuan membuat keputusan untuk kehamilan yang tidak dia inginkan tanpa dia benar-benar tahu prosedur medisnya, juga dampak-dampak terhadap fisiknya, terhadap psikisnya, terhadap segala sesuatu. Dan dia membuat itu. Dan ngeri banget. Saya kemarin dikirim lagi ya sama teman-teman, bagaimana ada bidan masih muda. Itu mereka menjual, pokoknya mengiklankan bagaimana mereka bisa menggugurkan kandungan dari perempuan-perempuan, apalagi dari anak-anak SD, SMP, SMA, mahasiswa yang hamil karena pergaulan, ya, jadi belum menikah, dan waktu mereka tes pack gitu ya, waktu di tes pack, wah ada 2 garis, wah hamil, wah nggak siap, nggak sanggup, nggak bisa, nggak ini, nggak itu, dan ada jawabannya. Langsung mereka share gitu kan via medsos, di share bahwa don't worry, nggak usah takut, ada jalan keluarnya. Tinggal minum ini aja, dan hanya dalam beberapa jam masalahmu selesai. Nah itu serem banget ya, itu serem banget, karena itu bisa terjadi bukan saja kepada orang-orang yang ada di luar sana, tetapi juga bisa terjadi di tengah-tengah anak-anak Tuhan loh. Ya, dan itu ngeri banget. Makanya penting banget parenting yang tadi udah dijelaskan oleh Profesor Frida itu ya, dan juga semua yang udah diberikan materi-materi penting itu perlu untuk diadop, untuk diambil, untuk dijalankan. Jangan cuma jadi pengetahuan, jangan cuma jadi semacam pengetahuan. Baik, mari kita lihat lanjut. Ini kita lihat ya, ini bayi ini dia itu usianya di dalam kandungan nih sekitar 14 sampai 16 minggu. Ya, ini dia udah bisa loncat-loncat, happy banget gitu ya. Happy banget dia di dalam. Nih dia bisa berdiri, dia bisa kayak begitu. Ya, yang pernah hamil, yang jadi ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya. Kalau lihat ini, wah itu luar biasa sekali. Kita tahu kalau kita menikah baik-baik dan kita boleh hamil, itu satu anugerah Tuhan lagi yang mau memberi kita buah di dalam pernikahan kita, yaitu kita bisa dikasih putra putri gitu ya. Ya, lanjut. Next. Ya, kalau gitu apa aborsi itu dan apakah aborsi itu, tindakan itu kalau kita ada masalah udah benar, udah jadi solusi? Saya itu sedih sekali dengan satu statement
adalah healthcare untuk untuk kesehatan. Itu kan pernyataan yang sangat bohong, ya. Ngeri banget. Saya sebenarnya orang kesehatan juga. Saya dulu kerja 30 tahun di Departemen Kesehatan juga, gitu ya. Dan saya juga tapi ada hal-hal yang kalau ada yang nggak benar, kita nggak bisa masuk di dalam yang nggak benar. Karena apa? Karena kita itu adalah terang dan garamnya Tuhan. Sehingga kita nggak boleh dong masuk ke hal yang salah itu terus kita setuju aja, nggak bisa. Ya, kita tetap harus jadi terang, kita harus jadi garam, kita tetap harus mesti bisa bicara sehingga jangan yang salah itu jadi benar, karena diulang-ulang akhirnya orang pikir oh itu yang benar, padahal itu salah, gitu ya, salah dan berdosa. Ya, jadi apa itu aborsi? Aborsi itu ini pembunuhan. Aborsi itu penghilangan kehidupan. Dia itu pengguguran kandungan, ya, yaitu pengakhiran kehamilan dengan apa? Dengan nanti dihancur-hancurin bayi di dalam, baik dengan metode macam-macam. Nanti saya kasih lihat ya. Ada yang dibilang cuma kalau bahasa awamnya sedot gitu ya. Ada yang dengan kuretase, ada yang dengan segala macam. Tapi berakhir dengan si janin di dalam kandungan itu hancur dan kemudian mengakibatkan pasti dia mati, pasti mati. Hasil akhir dari sebuah tindakan aborsi yang berhasil adalah kematian. Ngeri banget. Oke, lanjut. Nah, kalau begitu, aborsi itu solusinya untuk siapa? Ya, lanjut, next. Ya, kita akan lihat fakta. Lanjut. Ini berbalik ya. Kita akan lihat fakta dampak aborsi ya terhadap bayi dan ibu. Enggak, balik lagi satu. Ya, thank you. Ya, jadi kami ini dari Yayasan Gerakan Pencinta Kehidupan Indonesia, atau nama yang dikenal adalah Pro Life Indonesia, gitu ya. Pro Life Indonesia itu adalah orang-orang yang menghargai kehidupan. Jadi bukan asuransi ya, karena ada life-nya terus ini asuransi apa ya, kayak Sun Life, kayak apa Life gitu, bukan. Ini Pro Life, pencinta kehidupan. Nah, sering disalah mengerti oleh banyak orang ya. Mereka pikir, wah, pro-life ini cuma selalu mikirin si bayi di dalam kandungan, gak mikirin saya dong. Saya hamil ditinggal pacar, saya hamil masalah banyak, saya hamil dibuang keluarga, saya segala macam. Terus bagaimana dong gitu ya. Padahal pro-life itu dia memikirkan baik ibunya juga janinnya, dua-duanya dipedulikan. Ya, nanti kita lihat bagaimana kita harus memperdulikan mereka. Jadi bukan hanya untuk mempertahankan kehidupan mereka, tetapi juga untuk kualitas kehidupan mereka seperti apa. Ya, lanjut. Nah, dampak ya, jadi fakta dampak aborsi untuk bayi itu dibilang begini, kalau kita mau keluarin itu yang di dalam itu, kalau dia itu bukan manusia, dia itu tumor mungkin ya, dia tumor atau apa ya di dalam, ya boleh. Tapi dia ini bayi dan dia ada kehidupan, jadinya nggak boleh dong gitu ya, karena kita percaya sebagai orang Kristen yang kita tahu dari firman Tuhan ya, bahwa sejak sperma
dari atau benih laki-laki yang disebut sperma bersatu dengan benih perempuan, ovum ya atau sel telur, maka terjadi konsepsi atau pembuahan, maka di sana sudah ada kehidupan yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun juga. Gak boleh. Itu milik Tuhan. Tuhan yang kasih kehidupan, Tuhan yang ciptain dia melalui suami istri yang bersatu menjadi satu daging. Itu sebabnya kalau saya baca di saya baca aja ya karena waktu saya kan singkat. Di Yeremia 1 ayat 5, Yeremia 1 ayat 5 dia bilang begini, firman Tuhan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Tuhan telah mengenal Yeremia. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bayangkan, ini kalau secara Kristen ini kuat banget. Artinya, sebelum Yeremia itu sudah parkir di dalam rahim mamanya, Tuhan itu udah kenal dia di dalam kekekalan. Dan sebelum dia keluar dari kandungan ibunya, itu Tuhan sudah tetapkan dia bahwa dia dikuduskan dan dia akan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Itu sebenarnya berlaku untuk kita semua, bahwa kita juga dikenal Tuhan sejak di dalam kekekalan, dan kita juga sudah ditetapkan panggilan kita oleh Tuhan. Ya, terserah, nggak tahu, ada yang dipanggil jadi hamba Tuhan, ada yang dipanggil jadi dokter, ada yang dipanggil jadi guru, ada yang dipanggil macam-macam gitu ya. Dan ada banyak sekali firman Tuhan yang menunjang. Cuma karena kita ini waktunya sangat singkat, baik saya lanjut. Jadi apakah janin di dalam kandungan itu adalah satu kehidupan? Siapa yang bilang janin itu adalah kehidupan? Coba angkat tangan. Iya, iya ya. Jadi kita semua setuju, sepakat bahwa janin itu adalah kehidupan. Lanjut. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab itu ya, itu tapi saya nggak akan bahas karena terlalu ini ya, singkat sekali. Di Alkitab dikatakan bahwa janin di dalam atau embrio atau fetus atau bayi yang sudah lahir, atau kayak Yohanes Pembaptis yang masih ada di dalam kandungannya Elizabeth, nanti kita bisa cek sendiri di Lukas gitu ya. Itu semuanya dalam bahasa Greka atau dalam bahasa Yunani disebut brevos atau artinya anak. Jadi artinya sejak konsepsi, sejak terjadi pembuahan, maka dia itu udah anak, dia itu brevos. Ya, lanjut. Baik, kita akan lihat satu video. Coba, boleh videonya bisa? Sekolah, mahasiswa, dan masyarakat umum tentang pentingnya hidup dalam hikmat. Kami membahas batasan sehat dalam berpacaran, bahaya pornografi yang merusak otak, serta risiko pergaulan bebas seperti infeksi menular seksual, kehamilan di luar nikah, hingga aborsi. Edukasi ini membantu anak muda memahami dampak dari setiap keputusan yang mereka ambil dalam hidup. Ada satu video singkat sekali juga yang bayi di dalam kandungannya sedang disuntik. Ada ya? Pro-Life Indonesia is here to educate the younger generation. Bukan ini. Udah ada Pak, cuma 2 ini aja. Hanya 2 tuh. Baik, saya lanjut ya. Jadi aborsi yang sering dianggap menjadi jalan keluar bagi permasalahan kesehatan mental yang diderita oleh ibu. Jadi dibilang begini, wah, kalau saya nggak aborsiin anak ini, nggak digugurkan, itu saya bakal penuh dengan trauma dan saya bakal sakit mental nih. Padahal nanti kita lihat ya dari
dari penelitian, ya nanti kita lihat fakta dampak ini ya. Jadi kita lihat lanjut lagi, next. Bagaimana Profesor Ferguson, ini ya, dia menemukan bahwa justru aborsi, kalau orang bikin aborsi, orang bikin pengguguran kandungan, itu terjadi peningkatan risiko gangguan anxiety atau kecemasan itu sebanyak 28%. Kemudian terjadi peningkatan risiko kecenderungan untuk bunuh diri sebanyak 69%. Dan peningkatan risiko penyalahgunaan alkohol sampai 134%, sedangkan memakai obat-obatan terlarang, narkoba dan sebagainya, nafsa ya, itu bisa lebih meningkat lagi sampai 291%. Kayak begitu. Ya, jadi justru kalau orang bikin aborsi lebih ngeri akibatnya. Dia itu kayak dikejar-kejar rasa bersalah. Dia itu kayak, saya dapat pasien, bagaimana pasien itu udah bilang, "Dok, saya ngaku ya saya baru bikin aborsi di sana gitu ya. Tapi sejak sebulan lalu itu saya nggak bisa tidur. Saya setiap tutup mata rasanya kayak kubur bayi-bayi itu terbuka dan nunjuk, Mama, kamu pembunuh, kamu pembunuh." Ya, lanjut. Nah, kemudian kita akan lihat juga bahwa dampaknya juga itu ya yang sangat buruk itu bisa terjadi waktu dilakukan tindakan-tindakan, bisa terjadi pendarahan yang hebat ya, karena apa? Karena leher mulut rahimnya itu robek misalnya, karena dia terbuka lebar, pembuluh-pembuluh darahnya terbuka gitu ya, dan dia menjadi, dampaknya bisa jadi lebih serius dialami oleh perempuan yang melakukan aborsi itu. Biasanya nanti pendarahan, demam tinggi, kemudian bisa keluar gumpalan jaringan-jaringan seperti bola golf gitu loh. Itu yang keluar ya, dia gumpalan-gumpalannya gitu. Dan kemudian bisa terjadi 2-12 jam. Kalau penanganannya tidak cukup baik, maka bisa terjadi kematian. Ya, kemudian belum lagi kalau terjadi infeksi. Infeksi itu adalah salah satu dampak aborsi yang bisa berlangsung sekitar 3 hari atau lebih gitu ya. Kenapa bisa jadi infeksi? Karena rahimnya yang belum waktunya melebar dipaksa dengan alat untuk dilebar-lebarkan, itu membuat bakteri bisa masuk ke dalam pembuluh darah yang sudah luka, pecah, dan akhirnya bisa masuk ke seluruh tubuh dan bisa terjadi infeksi yang berat seperti namanya sepsis ya, di kedokteran itu bilang sepsis, dan itu bisa membawa pada kematian. Kemudian juga bisa terjadi kerusakan ya, kerusakan dari kemaluannya, kerusakan dari rahimnya, ini perforasi rahim, bisa lanjut. Ini saya dikejar-kejar dengan waktu, jadi ya, ini bisa rahimnya sobek, lanjut bisa rahimnya berlubang, bisa karena lagi hamil, misalnya baru hamil 2 bulan, 3 bulan gitu ya, langsung diaborsikan, maka terjadi kekacauan hormon di dalam tubuh si perempuan, sehingga untuk waktu-waktu ke depan, sekian tahun ke depan itu hormonnya kan diganggu, mudah untuk terjadi kanker ya, kanker macam-macam, kanker payudara kan. Tapi saya bukan bilang setiap orang yang pernah mengalami kanker payudara pasti dia pernah melakukan aborsi, bukan begitu ceritanya ya. Tetapi orang yang melakukan aborsi, dari penelitian didapatkan bisa terjadi seperti ini ya, kanker. Lanjut ya, bisa kelahiran bayinya prematur kalau satu waktu dia menikah dan kemudian hamil,
dan kemudian ada bayi, bisa bayinya prematur gitu ya. Ya bagus kalau prematurnya masih bisa untuk hidup. Kalau di luar negeri sih 500 gram bisa ya, bisa ditolong. Tapi di Indonesia saya nggak tahu apa bisa itu ya dok. Bisa dok? Belum ya? Oke. Ya. Kemudian bisa terjadi kanker leher rahim. Next. Infeksi pada lapisan rahim ya, endometriosis. Kemudian lanjut. Ya, lanjut. Nah, kanker rahim, lanjut. Ya, ini infeksi rongga panggul, lanjut. Infeksi dinding vagina, ya, karena udah segala macam dilakukan di situ, lanjut. Dan kematian. Dan lanjut. Mesti cepat-cepat. Jadi kembali, apakah ini solusi atau eksekusi kalau begini? Lanjut. Ya. Ya, jadi ada survei-survei ya yang menunjukkan tentang aborsi ini adalah eksekusi sih, jelas. Lanjut. Nah sekarang saya mau kasih lihat, saya minta waktu dikit. Teknik aborsi, ya lanjut. Lanjut. Ada dengan melunturkan kandungannya dengan meminum obat-obatan. Ya ada yang gampang sekali sih obat-obatan sekarang, malah bisa pesan via Tokopedia, via online dan sebagainya. Gila sekali pokoknya. Ya kemudian ada dengan cara suction and curettage. Kayaknya sesudahnya lagi. Ya. Dilation and evacuation abortion itu adalah bayinya itu masih di trimester 1 gitu ya, masih kecil dia ya. Jadi kemudian nanti jalan lahirnya dibuka paksa karena sebenarnya masih ketutup tuh. Tapi dengan alat-alat yang kita bisa lihat ini, alat-alat itu masuk dipaksa dibuka ya, ada pakai bushi, pakai segala macam. Nah itu spekulum masuk ke dalam dan kemudian pakai alat untuk bisa jepit si bayi atau bisa tusuk-tusuk si bayi sampai hancur gitu ya, atau malah bisa coba-coba sebelahnya lagi, sebelah. Nah, ini kita lihat aja. Betapa sadis, betapa jahatnya orang yang melakukan hal-hal seperti ini, baik yang mengandung, yang cari operator mana yang bisa membuat ini, gitu ya, dan kemudian menghancurkan kehidupan yang mungkin kehidupan itu kalau mereka dibiarkan hidup, mungkin mereka yang jadi pemimpin negara ini, mereka mungkin jadi hamba Tuhan yang luar biasa, jadi dokter yang luar biasa, pilot yang luar biasa gitu ya. Tapi dibunuh, dihancurkan. Dihancurkannya sadis, diputus-putusin tanpa dianestesi, ya tanpa dikasih kebal, dan kemudian ditarik-tarik atau disedot, nanti dihancur-hancurin, nanti pakai botol gitu ya, yang nanti kalau di-onin listriknya maka dia akan bekerja, dia mulai sedot gitu ya, dia sedot nih bayi sampai matanya keluar, semua lidahnya, semua dagingnya masuk dalam botol, jadilah darah dan daging pindah di situ. Dan kepala, kalau kepala kan cukup keras, maka pakai alat penjepit dipecahkan kepalanya, tadi kita udah lihat
gitu ya, seperti itu, atau ya dicopot dan akhirnya kepala juga dipecahkan. Itu kesadisan yang lebih dari film horor yang cuma dibuat-buat. Ini asli dan dilakukan oleh banyak orang yang tampaknya terhormat, yang tampaknya orang dari keluarga baik-baik. Bahkan yang lebih menyedihkan, banyak anak-anak gereja sekalipun melakukan hal ini. Itu sedih sekali loh. Gimana gereja, di mana gitu? Bagaimana gereja kita yang relevan untuk menolong orang-orang yang sedang berkasus seperti ini? Apa yang harus dilakukan? Lanjut lebih cepat. Ya, ada lagi dengan metode racun garam atau salin ya. Jadi dengan larutan garam pekat, kalau bayinya sudah lebih besar, sudah sebentar lagi akan lahir, itu cairan ketubannya disedot keluar, diganti dengan larutan garam pekat, dimasukkan ke dalam, maka bayinya itu akan kesakitan, akan seperti dibakar hidup-hidup. Ya, sadis, dan ini terjadi. Dan kemudian bisa juga dengan prostaglandin ya, kalau suntik itu maka kontraksi daripada rahim itu akan jadi sangat kuat sehingga bayi itu bisa patah leher untuk keluar. Si ibu itu bisa kena serangan jantung, tapi herannya walaupun begitu mereka lebih rela, nggak apa-apa deh, jadi apa itu nanti belakangan urusannya, tapi sekarang dianya mesti nggak boleh hidup. Ya, lanjut. Oke, nah ini dengan satu tindakan seperti histerotomi ya, jadi apa namanya, seperti bedah sesar gitu. Bayinya hidup, bayinya bagus, bayinya sehat sebenarnya di dalam, cuma tidak diinginkan, maka dilakukan pembedahan dan kemudian bayinya dikeluarkan. Biasanya kan bayi yang lahir itu ditaruh di dada ibu, minum susu eksklusif, kemudian ya disayang lah begitu ya. Tapi ini enggak, langsung dibuang di tempat sampah-sampah aborsi. Bahkan kalau dilihat itu ada butuh-butuh masih hidup ya, langsung dimatikan gitu ya. Jadi manusia itu kadang-kadang bisa lebih ganas dari binatang buas. Kadang-kadang binatang itu justru begitu penyayang, bisa melindungi tuannya, ya punya anjing yang bagus gitu, yang penyayang, yang setia, tapi manusia malah serem banget. Lanjut. Ya, dan ini the partial birth abortion itu teknik ini itu dilakukan, sebenarnya bayi itu sudah bisa keluar natural ya, udah bisa, ada waktunya untuk keluar, tetapi kemudian karena dia tidak diinginkan maka dia dibalikan gitu, jadi oleh operatornya dia dibalikan dari kepalanya, biasanya ini saya lagi cerita tentang bayi yang kepala lebih dulu, misalnya kepala lebih dulu tapi dibalik jadi kayak posisi sungsang, sehingga nanti dia ditarik sampai dia lehernya menggantung di jalan lahir, kemudian operatornya pakai gunting tajam masuk dari belakang kepala gitu ya, dari belakang sini, dari occipital, tusuk sampai ke pusat napas, ditusuk di sana, atau sekalian di obrak-abrik nanti pakai sedotan disedot otaknya, akhirnya bayi itu nggak mungkin hidup gitu ya. Buat apa mereka bikin teknik begini? Teknik begini dilakukan untuk menghindar daripada jeratan hukum ya, karena kalau yang begini bisa, kalau polisi nggak jeli gitu ya, dan nggak ketahuan, dikira mati biasa aja, mati di dalam, jadi death fatal ya, di dalam rahim seorang perempuan, sehingga nggak ada masalah, nggak ada kasus, padahal dia dibunuh. Lanjut. Nah ini ya hasilnya gitu ya, menderita sekali mereka, tapi mereka kembali kepada penciptanya, dan pasti darah anak-anak ini akan menuntut di hadapan Tuhan seperti darah Habel yang menuntut kepada Tuhan.
kenapa dia dibunuh oleh kakaknya Kain, gitu ya. Lanjut. Ya, ini bayi di dalam kandungan yang kemudian dia disuntik ya di otaknya, dan akhirnya nanti lihat ini pembuluh darahnya ini asli soalnya itu dia kesakitan. Ini dia kesakitan sekali, dan habis itu dia meninggal di dalam rahim. Iya, lanjut. Ya, ini kita lihat. Bagi yang bisa lihat boleh, bagi yang nggak kuat lihat boleh tutup mata aja. Bagi yang dokter boleh. Ya, lihat ini nggak main-main yang namanya melakukan aborsi. Sehingga bagi orang yang pernah melakukan aborsi, dia harus melakukan minta pengampunan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dia harus bertobat. Kalau enggak, kehidupan dia itu seperti tangan Tuhan akan tekan dia terus selama hidupnya. Ya. Kita main satu aja. Ya, lanjut. Jadi aborsi itu bukan pilihan, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan pilihan. Aborsi itu adalah soal hidup dan mati. Lanjut. Ya, lanjut. Ya. Jadi jangan sekali-kali terpikirkan sekalipun untuk mau melakukan pengguguran kandungan. Jangan. Beda dengan orang yang keguguran spontan ya, itu lain ceritanya. Itu kita nggak ngerti, mungkin ada penyakit apa di dalam, atau nanti kita tanya Tuhan kenapa waktu itu aku pengen sekali ada anak hamil baru 4 bulan kok dia gugur. Itu beda, itu bukan berdosa itu. Tapi kalau ini dosanya full gitu ya. Makanya saya ingin kasih satu kasus. Seandainya Anda itu setuju aborsi, ini ada ceritanya begini. Ada seorang pendeta yang teramat sangat miskin. Mereka mempunyai 14 orang anak. Sekarang mereka mengetahui bahwa sang istri sedang mengandung anak mereka yang ke-15. Ini di Inggris bukan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia anaknya 20 ada. Mengingat kemiskinan mereka dan ledakan penduduk dunia, apakah Anda menganjurkan dia untuk aborsi? Tidak. Karena ketahuilah, jika Anda menganjurkan supaya aborsi saja pada kasus ini, berarti Anda baru saja membunuh yang namanya John Wesley, seorang penginjil Inggris besar pada abad ke-19. Ya, dan satu lagi kasusnya saya bacakan. Seorang ayah, dia mengidap penyakit sifilis.
Istrinya mengidap penyakit TBC. Dia punya 4 anak. Yang pertama, anak yang pertama buta. Ya tahu aja. Ini kayaknya suaminya nakal banget ya. Suka main perempuan, kena sifilis, tertular ke istri, tapi istri juga ada TBC gitu ya. Maka hasilnya adalah pertama anaknya buta, yang kedua anaknya mati, yang ketiga anaknya tuli, yang keempat TBC juga. Kemudian tahu-tahu si istri ini hamil lagi. Nah, apakah Anda akan menganjurkan aborsi saja? Tidak. Ya, puji Tuhan ya, tidak. Karena kalau Anda menganjurkan supaya kasus ini diaborsi, maka kita baru saja membunuh seorang yang bernama Beethoven. Beethoven, seorang komposer lagu klasik, lagu rohani yang begitu besar namanya di dunia ini. Seperti itu. Ya, jadi saya pikir ini udah terakhir sekali dari saya. Saya pikir di saat dekadensi moral dan kemerosotan nilai-nilai kehidupan sedang melanda masyarakat di sekitar kita, maka keberadaan gereja sebagai terang dunia itu dituntut untuk menyinarkan terang kebenaran dan kasih Tuhan ke dalam dunia sehingga banyak orang beroleh selamat. Ya, gereja sebagai alat Tuhan di dunia harus reaksioner terhadap berbagai-bagai peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat. Ya, dengan melakukan apa? Penyuluhan jemaat, pendidikan seksual anak, pembinaan keluarga Kristen, dengan pernyataan sikap gereja harus tegas terhadap permasalahan aborsi, baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat, ya, melalui berbagai media, melalui segala macam, supaya jangan seperti gereja itu diam gitu dengan masalah-masalah begini. Bahkan dulu ada pendeta telepon saya, "Dok, ini ada kasus loh di gereja, ini anak umur 17 hamil, dokter tahu nggak ya dokter kandungan yang bisa mengaborsikan?" Nah, ini baru namanya masalah gitu ya. Jadi pendeta pun ada yang tidak mengerti masalah begini, sehingga ini perlu sekali untuk pendidikan di berbagai lini supaya semua itu sama-sama mengerti bahwa inilah yang membuat bangsa kita banyak kesulitan, kota-kota kita banyak kesusahan, karena Tuhan melihat dan Tuhan tidak senang. Karena apa yang dia cipta dirusak oleh tangan manusia yang berdosa. Sekian dari saya, Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.